Kalau bukan menipu untuk apa? Iya, saya dengar, jelasin dulu Bang Zuma pelan-pelan, pelan-pelan ya. Saya jelasin ya. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya mute, Bang Zuma masih bisa unmute kok. Bentar dulu ya. Oke, kita jelasin ya. Jangan kita cari-cari maknanya lagi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanggapi. Nah, dia mengatakan bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal adalah untuk Nabi Muhammad. Tapi Zuma tetap mengelak, ya, tidak mengakuinya. Lagi buat antum, ditanggepin, enak aja antum, ya, ditanggepin, dengerin. Allah yang perkasa, Allah yang kekal kok Muhammad. Astagfirullahaladzim, kafir laknatullah, dengerin. Saya diundang dalam satu kelas Zoom, dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ, saya dihadirkan, saya diminta syahadat, saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. Iya kan? Segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Zuma. Saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya. Saya hadir. Allah dan Muhammad satu. Anda tahu di mana itu Bang Zuma? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Ya? Itu Nur Muhammad yang Anda pahami. Bukan begitu Bang Zuma? Coba jelasin sama saya, kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah? Kalau bukan Anda memahami tasawuf, Nur Muhammad itu adalah logos, seperti penjelasan dari Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita dengarkan sekali lagi. Ya. Waduh, enak ini begini ada orangnya. Ya. Logos Nur Muhammad Nih. syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. Jelaskan dong, saya jelaskan. Saya jelaskan. Kenapa ada ungkapan itu? Karena orang-orang Kristen, agama dari Barat ini mendudukkan Yesaya 9 nomor 6 sebagai Yesus. Itu poinnya. Oke? Yesaya 9 Yang mengatakan Anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen, tetapi para ulama. Kenapa ulama jelaskan dulu. kamu syahadat? Saya jelaskan dulu. Tidak perlu jelasin sama kami. Ulama Jelaskan kamu dong. Jelaskan dong. Jangan malu, jangan malu. Coba pertanyaan saya. Jujur, kamu menganggap Muhammad itu sebagai Allah karena Allah itu dikatakan Saya jelaskan. Ya, coba jelasin Nur Muhammad. Itu awalnya dari Yesaya 9 nomor 6 yang agama dari Barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus. Warisan penjajah lagi, ya udah terus. Ya, makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana, padahal itu Hizkia, maka yang lebih pantas dikatakan di situ sebagai Raja Damai, Raja Perkasa. Ketika Anda menyebut kata Allah, Allah itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham di situ dulu. Saudara Zuma tetap mengelak, ya, mengatakan bahwa dia mengatakan itu bukan untuk Muhammad. Padahal jelas-jelas kita dengar apa yang dia ucapkan. Yang saya maksud di situ adalah Allah yang Anda katakan sebagai Yesus. Dengar, paham? Jadi dalam satu kelas di sana adalah Hizkia. Maka saya kata dikarenakan saya kemudian duduk di sana menyesatkan, telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, Yesus duduk, ada ulama di situ, tidak perkasa, saya diminta syahadat, damai yang syahadat Rasulullah Muhammad. Kalau saya diminta syahadat ulang, yang perkasa itu adalah bagian Alaihi Wasallam, bukan Yesus itu begitu tinggi aja damai, konsentrasi tidak perkasa. ini terhadap Bang Zuma. Kemudian duduk dalam bagian Rasulullah dengan kerendahan hati, bukan ilmu dan bintang perutnya, bro. Makanya problem potong aja. Saya nggak potong-potong. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu tidak memahami Muhammad dengan Allah, kamu penjelasannya juga ngawur, nggak nyambung. Yesaya 9 nomor 6 itu siapa?
Itu lagi ngomongin Bapak yang kekal, Allah yang perkasa. Iya, Betul? itu Hezekia itu dipanggil, orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Raja Damai. Betul? Di mana Hezekia dipanggil seperti itu, di mana? mulai dia. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu harus malah memahami? jawab? Dengerin saya. Kalau memang itu Hezekia, kenapa kamu jawab di live itu? Kamu jawab Allah yang perkasa, Allah yang kekal adalah Muhammad. Kenapa nggak langsung aja Hezekia? Saya katakan, kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus, maka yang lebih pantas Oke, sekarang saya tanya baginda lagi. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu cara belajarnya. Sekarang saya tanya Paham? lagi. Sekarang Sampai saya di sini tanya paham? lagi. Enggak, belum paham. Kenapa Anda bisa dipanggil sama ulama kalau begitu? Wajar. Kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu? Ya, Jelaskan. betul. Karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesaya 96 itu satu rangkaian berbeda dengan video saya. Mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu. Latar belakang dari pernyataan saya itu adalah Tapi pengakuan disuruh iman syahadat Kristen. ulang, kan? Disuruh syahadat ulang, Pengakuan kan? iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesaya Disuruh 9 nomor 6 syahadat itu ulang, adalah kan? Yesus. Sekarang saya Disuruh kembalikan syahadat kepada ulang, saudara. kan? Disuruh Sekarang saya syahadat kembalikan ulang, kepada kan? saudara. Apakah Disuruh syahadat saudara ulang, kan? Dengerin. Yes, sekarang juga Nih, buat tampilin nih. saya sering mensyahadatkan orang. Saya setiap malam bersyahadat. Emang apa masalahnya? Dengerin, syahadat Anda itu kan syahadatnya Muhammad sebagai Allah. Dengerin. Nih. Sampai dikeluarkan fatwa kan? Tuh. Gara-gara lu Juma. Nih. Tuh. Apa? Congor. Nih. MUI keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih. Tuh. Nah, itu ya, balik ke sana sini. para Kalau ulama itu Ezekiel sebagai tidak disebut dengan setuju Allah kalau kenapa lu Nabi nyebutnya malah Muhammad? Itu disamakan tafsir dari dengan Yahudi atau gimana? Allah, gitu, ya. Hah? Lu ngomong kami pencuri, pencolong. Lu juga sama berarti. Kalau itu untuk Ezekiel, kenapa justru itu buat Muhammad? Logikanya gimana, Juma? Mau jelasin apa? Mau jelasin apa? Jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok, menyamakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang-orang tasawuf, seorang sufi. Betul tidak? Hah? Nggak usah curhat sama saya, kamu kan punya permasalahan internal dengan ulamamu. Ngapain urusan sama saya? Mau jelasin apa? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ya, nih kurang. Saya dengerin lagi ya. Kita setoran hafalan di sini. Nih. Pernah saya diundang dalam satu kelas Zoom. Dikarenakan saya ditengarai dan menyesatkan telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Saya diundang, ada ulama di situ. Saya dihadirkan, saya diminta syahadat. Saya syahadat. Kalau saya diminta syahadat ulang, berarti kan saya dituduh murtad. turun sendiri. Aduh, Juma. Lo ngomongin Yesus, lu nyamain Muhammad dengan Allah aja lu kagak beres lu. No, ulama lu no. Lu suruh syahadat ulang kan sama ini kan? Gak di-kick, dia turun sendiri kok. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan dari video yang kita sudah tonton tadi itu memperlihatkan ya kualitas Juma yang dimana selama ini sangat dibangga-banggakan, sangat dijunjung sekali oleh pengikut-pengikutnya, dan mereka merasa bahwa ya Juma itu hebat luar biasa. Tetapi suatu ketika dia berdebat temannya dan kemudian dia diskusi dengan saudara-saudara kita apologet Kristen, dia membuat satu narasi yang berdasarkan kitab suci, yaitu yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat 5-6, yang dimana yang dimaksud Bapa yang kekal di situ, Allah yang perkasa di situ adalah baginda nabi mereka, teman-teman. Nah, teman-teman, artinya bahwa Juma ini mengaku bahwa nabinya itu adalah
adalah Allah mereka itu sendiri, yang artinya bahwa kalau dia memposisikan nabinya dengan Allah itu sama dengan sesuai nubuatan Nabi Yesaya itu secara tidak langsung dia mengatakan ya Allahnya itu manusia. Nah, itulah sebabnya kemarin itu dipanggil dia oleh MUI ya, atau Majelis Ulama Indonesia, untuk minta maaf. Minta maaf kenapa? Karena dia sudah sempat mengeluarkan narasi itu, teman-teman. Dan bahkan dia disyahadatkan ulang lagi. Dan bahkan dicap dia sebagai sesat, teman-teman ya. Sebagai orang yang sesat. Kenapa? Karena MUI dalam pernyataan mereka mengatakan bahwa barang siapa yang menganggap bahwa Nabi itu adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi, maka dia sesat. Dan itulah yang dikeluarkan cuma dalam statementnya, argumennya, atau narasinya. Dan dia menyamakan Allah itu dengan Nabi, dan Nabi itu dengan Allah, sesuai dengan Yesaya itu. Nah, jadi itu makanya dia disyahadatkan ulang. Artinya disyahadatkan ulang, ya berarti memang sudah murtad dalam bahasa kasarnya, teman-teman. Artinya dia sudah tidak percaya kepada Allahnya, sudah menyangkal Allahnya, dan dia sudah mengakui Allahnya sebagai manusia. Itulah sebabnya kemarin dia dipanggil oleh MUI dan disuruh minta maaf dan disyahadatkan ulang. Tetapi menariknya, teman-teman, dan anehnya ketika ada orang-orang yang masih mau saja percaya kepada si Juma ini, dan bahkan dengan mati-matian dia membela si Entok penghujat Kristus ya, dan kemudian juga si Nora, bahkan si Juma ini sendiri itu perlu diproses secara hukum sebenarnya. Kenapa? Karena memang luar biasa dia menghina Yesus, menghujat Yesus, sekalipun dia mengutip ayat dari Alkitab, tetapi kan dia membelokkan makna dari apa yang dia kutip. Coba kalau misalnya standar yang sama kita lakukan, kita kutip ayat kitab suci mereka dan kemudian kita tafsirkan, apakah itu tidak salah menurut mereka? Tentu saja salah. Dan itulah yang menjerat itu si MKC kemarin ya, ketika dia membahas tentang kitab-kitab mereka dan kemudian dia jelaskan. Tetapi itu tetap salah di mata hukum. Nah, itu dia teman-teman ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.